segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Gereja dapat merayakan Natal dan kami berdoa biar kami bisa mengerti, kami bisa memahami dengan baik apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kami berbuat, dan biarlah Roh yang Kudus memampukan kami untuk mengerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Silakan. Kita akan membaca 2 ayat Alkitab. Yang pertama, saya minta seorang pemuda ya membaca Yesaya 9 ayat 6. Kemudian seorang pemudi membaca Matius 5 ayat 8. Tema Natal gereja ini adalah jadikan aku alat perdamaianmu. Sudah? Yang pemuda yang membaca Yesaya 9 ayat 6. Yang wanita pemudi membaca Matius 5 ayat 9. Sudah ketemu? Silakan yang pemuda. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Matius pasal 5. Silakan. Ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata orang Natal itu kedamaian, begitu kira-kira ya. Tetapi ada beberapa tempat Natal itu justru tidak damai. Jadi ada yang ribut. Kalau bahasa orang pintar itu katanya ada konflik. Apa sebenarnya konflik? Apa sebenarnya yang membuat terjadi pertikaian? Saya menemukan ada 3. Yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman, beda pendapat, beda paham. Yang satu mau ke utara, satu mau ke selatan. Konon ceritanya orang Majus itu ada 4 orang, yang nyampe cuma 3. Yang satu berbeda pendapat dengan 3. Dia mau meneruskan ke cara lain, yang 3 meneruskan dengan cara mereka. Akhirnya mereka berpisah. Beda pendapat, beda paham. Yang kedua, kenapa bisa ada konflik? Bukan cuma beda pendapat, tetapi juga kadang-kadang ada ketegangan hubungan di antara kedua pihak. Si A tidak terlalu suka dengan cara si B, disampaikan tidak mau terima. Akibatnya dua-duanya memilih jalan sendiri, tegang. Yang ketiga, saya juga temukan apa sih penyebab terjadinya konflik. Oh, ternyata konflik itu terjadi juga karena ada kesulitan di antara pihak-pihak itu. Misalnya kesulitan untuk membiayai sesuatu, maka dalam keluarga itu terjadi masalah. Anak butuh uang sekolah, si suami sudah berusaha tapi tidak terpenuhi, akhirnya istri ribut dan suami ikut ribut. Jadi ada konflik. Kita ingat lagi ya. Yang pertama, kenapa terjadi pertikaian? Satu, ada perbedaan pendapat, perbedaan paham. Kalau sudah beda pendapat, sudah beda pemahaman, itu biasanya konflik. Kalau tidak mau konflik, jangan beda, kan gitu. Yang kedua, ada ketegangan. Entah siapa yang duluan, entah siapa yang memulai.
Jadi selalu terjadi. Yang ketiga, adanya kesulitan yang membuat muncul persoalan di tengah-tengah keluarga. Baik keluarga, baik pertemanan, baik masyarakat. Tiga ini selalu membuat terjadinya perbedaan, pertikaian, kesulitan, ketegangan yang akhirnya keributan. Kalau sudah keributan, biasanya apa? Ada omongan kata yang kasar. Lebih tinggi sedikit apa? Tindakan yang kasar. Sampai kepada apa? Menciderai, memukul, mendorong, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan yang melukai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus belajar betul bagaimana cara mengatasi. Kita harus belajar betul bagaimana kita tampil. Katanya Tuhan Yesus itu Raja Damai. Yesaya itu ditulis 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah disebutkan mulai dari ayat pasal 9 ayat 5 sampai 6 sudah disebutkan itu. Ya, bahwa Yesus itu Raja Damai. Itu ya, Raja Damai. Bahkan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia itu khususnya di daerah tanah Palestina yang pada waktu itu sedang tidak damai. Ada keributan. Orang Palestina sedang dijajah oleh orang Romawi pada waktu itu. Tapi kok tiba-tiba ada namanya Raja Damai. Nah sekarang itu peristiwa sudah berlalu. Pada masa ini kita merayakan Natal. Banyak gereja katanya ini Minggu Advent. Minggu Advent itu artinya minggu penantian. Apa yang mau dinanti sebenarnya. Kalau mau ya Minggu Advent itu adalah minggu di mana kita menantikan Tuhan datang kedua kali. Jadi Natal ini lebih kepada kita merayakan peristiwa yang sudah terjadi. Biasanya untuk anak-anak Natal ini apa? Baju baru. Ibu-ibu Natal ini apa? Kursi baru. Apalagi kue. Anak-anak lebih kecil Natal ini apa? Dapat ampau, gitu ya, kira-kira gitu. Ya, saya punya anak sudah gede-gede, jadi saya sudah lolos. Pak Yudi belum. Kalau anak masih kecil itu, kalau Natal itu pusing kita, minta baju baru, minta macam-macam. Ya, padahal Natal itu bukan sekedar baju baru, bukan sekedar perayaan seperti ini. Natal itu adalah sebuah perenungan bagi kita. Dalam konteks gereja di Tanjung Kait ini, apakah kita sudah menjadi pembawa damai bagi sesama kita? Ada dua orang yang bertikai, ada dua orang yang salah pendapat, ada dua orang yang berbeda paham, ada dua orang yang tegang-tegangan, lalu kita ada di tengahnya. Kira-kira kita pilih yang mana? Saya kebetulan menjadi dosen di salah satu universitas Kristen tertua di Indonesia. Mereka sedang memilih rektor atau pemimpinnya. Lalu saya menjadi salah satu tim seleksinya. 9 orang yang mendaftar, 5 profesor, 5 guru besar, 4 doktor. Jadi ada satu masa sekitar 3 minggu lalu itu kami umumkan, ini loh nama-nama orang yang akan menjadi pemimpin universitas kita. Silakan kirim surat keberatan. Jadi akhirnya 3 minggu yang lalu di kampus kami bukan minggu berkat, bukan minggu rezeki karena mau Natal, tapi minggu fitnah. Wah ini bapak ini begini, ibu ini begini, semua naik ke kami semua. Lalu kami periksa satu-satu, gitu ya. Saya ingat ada satu kami panggil, Pak, benar nggak isu seperti ini? Dia bilang tidak benar, Pak. Kalau tidak benar, kenapa ada isu seperti ini?
periksa, ternyata dia diisukan. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Dua orang yang satu merasa dirugikan, satu merasa dia, wah ini kamu begini, yang satu merasa, wah saya nggak begitu. Lalu saya tanya kepada bapak itu, apa yang bapak lakukan dengan cara seperti ini? Dibilang hanya satu cara, Pak. Apa itu? Lapor polisi. Saya bilang, kalau lapor polisi kira-kira bapak puas nggak? Wah, dia maki-maki saya, dia ngomongin saya. Saya bilang, kalau lapor polisi Pak, saya nggak nanya itu. Kalau lapor polisi kira-kira bagaimana? Dia bilang, ya biar dia masuk penjara, biar kapok. Pertanyaan saya, setelah dia masuk penjara, kira-kira damai nggak kalian berdua? Akhirnya dia mikir, ya udah Pak, kalau begitu saya memilih jalan. Jalan apa? Jalan mengampuni. Nah, itu yang namanya membawa damai. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah kesempatan pada diri kita untuk menyelesaikan pertikaian. Stop sampai di sini. Sudahlah, kita jangan lagi bertikai. Sudahlah, kita tidak usah lagi ribut. Sudahlah, kita berhenti saja sampai di sini. Kenapa, saudara-saudaraku sekalian? Yesaya mengatakan Yesus itu Raja Damai. Lalu kemudian dikatakan pula, karena Yesus Raja Damai, maka setiap anak-anak Tuhan Yesus itu harus menjadi pembawa damai. Raja Damai, anak-anaknya juga harus menjadi pendamai. Susah nggak memaafkan orang? Susah ya? Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Berapa kali? 7 kali? Atau 70 kali 7? Kenapa keluar angka 7? Orang Israel itu punya angka sempurna. Angka sempurna itu angka 7. Orang Indonesia punya 3 angka. Angka ketiga itu angka peringatan. Kalau kita kerja di kantor, ada masalah SP1, masalah berikut SP2, masalah berikut SP3, langsung dipecat. Terus bertanya, kalau aku mengampuni orang 7 kali kan sudah cukup. Kenapa? Itu sudah sangat sempurna di dalam tradisi orang Israel. Kalau aku mengampuni 7 kali, kata Tuhan Yesus, enggak, kamu tidak bisa mengampuni orang 7 kali. Tidak bisa juga 70 kali 7, tetapi ampuni dialah selama-lamanya. Susah nggak mempraktekkan ini? Susah. Apalagi setiap kita mengampuni orang itu, dia selalu membuat persoalan baru. Seringkali kita suka berkata kan, papa kita ini orangnya baik sekali, selalu mengampuni kita. Mari kita buat kesalahan terus-menerus, begitu ya. Mama kita tuh baik, jadi selalu mengampuni kita. Mari kita buat terus-menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencoba menguraikan bagian ini sangat sederhana untuk kita semua. Yaitu ada hal penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, berkaitan dengan bagaimana kita menjadi seorang pembawa damai dalam kehidupan kita. Saya pernah merasa begitu kecewa dengan orang Kristen dan begitu marah dengan kekristenan, sampai saya berpikir, buat apa ya menjadi orang Kristen? Kesini orang Kristen, kesalahannya sama. Kesitu orang Kristen, kesalahannya juga sama. Kemana-mana saya temukan banyak orang Kristen yang salahnya sama. Lalu saya berpikir, kalau begitu saya ini lebih baik tidak usah jadi Kristen. Toh jadi Kristen dan bukan Kristen sama saja. Tapi saya coba merenungkan, ternyata ada konsep yang sudah Tuhan ajarkan kepada para murid yang diteruskan kepada kita tentang hal menjadi apa? Menjadi membawa damai. Yaitu yang pertama, kita perlu membawa damai. Kita perlu menjadi pembawa damai itu karena apa? Tuhan mengatakan orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia.
Berbahagialah mereka yang membawa damai. Di dalam bahasa asli Alkitab, terjemahan kata berbahagia suka ditambah satu kata lagi. Diberkatilah mereka yang membawa damai. Jadi bukan cuma bahagia loh. Ternyata apa? Diberkati loh orang yang membawa damai. Beberapa hari lalu saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja di daerah selatan yang susah banget izin gerejanya. Mereka pun setengah mati, sampai sewa ruko diusir. Wah, setengah mati sekali mereka. 5 tahun yang lalu saya ikut mendirikan gereja ini. Sampai pendetanya perempuan, kalau ketemu saya nangis terus di pendeta. Wah, gimana ini? Kenapa? Pindah ke sini diusir, pindah ke sini diusir, pindah ke sini, wah semua pusing dia. Saya bilang sama dia, kamu nggak usah mengeluh sama Tuhan, tapi coba kau merubah cara berpikirmu, cara hidupmu. Barangkali, sorry to say, saya bilang sorry ya, barangkali kamu tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Coba. Kalau ada orang melarang kamu, ya cobalah belajar untuk memberikan pengampunan. Ya. 5 tahun kemudian, bulan Desember ini, beberapa minggu yang lalu, mereka ada ibadah. Mereka punya tradisi gereja itu ada 2, Pranatal dan Natal. Nah, Pranatal saya undang. Kaget saya, itu Jumat banyak sekali datang. Sampai keluar. Lalu si pendeta bilang begini sama saya, Pak Dempsey, saya itu terangkan apa yang kamu sampaikan. Daripada saya jengkel sama orang yang larang kita beribadah, mendingan kita mendoakan mereka yang larang kita beribadah. Nah, saya bilang cocok. Berarti kamu ini sudah mulai menerapkan apa yang namanya membawa kedamaian. Jadi Bapak Ibu, apa arti membawa kedamaian? Salah satunya itu korban perasaan. Supaya orang itu tidak usah diributkan lagi, ya udahlah kita mendoakan dulu dia. Anda tahu nggak yang terjadi? Ada seorang pengusaha yang punya pesawat terbang, apa namanya? Pengusaha maskapai pesawat terbang. Tidak kenal gereja itu, dia juga tidak terlalu sering ke gereja. Tiba-tiba dia dengar ada gereja di daerah selatan itu mengalami kesusahan, harus pindah ruko sana sini, sewa ruko. Akhirnya dia panggil pendetanya. Ya biasa kan kalau pengusaha orang kaya masih ada sok-sok dikit lah. Pak pendeta, ibu pendeta tolong ke kantor saya. Begitu ibu pendeta datang, Anda tahu dia bilang apa? Saya punya tanah itu di satu tempat di situ disebutkan ada 4.000 meter. Saya mau kasih ke gereja. Minggu depan saya akan datang bersama istri. Saya akan buka langsung di depan jemaat ibu pendeta. Jadi kalian tidak perlu lagi merasa diusir-usir. Itu ada 4.000 meter. Minggu depan bapak ini tidak jadi datang ke gereja itu, tetapi dia memutus 4 putusannya, orang kepercayaannya, untuk mengumumkan bahwa gereja ini mendapat hibah 4.000 meter. Bapak Ibu tahu nggak 4.000 meter? Di daerah Fatmawati, saya punya rumah saja cuma 6 kali berapa? 6 kali 15 itu. Itu pajaknya aja itu sudah hampir 3, berapa itu. Saya bilang, kamu sanggup nggak bayar pajak? Kami usahakan betul. Artinya apa Bapak Ibu? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika mereka membawa damai, orang marah, orang usir, mereka bawa itu dalam doa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kata diberkatilah itu muncul. Diberkatilah, berbahagialah orang, diberkatilah orang yang membawa damai. Ajaib loh. Saya sampai hari ini lagi berpikir, itu bapak itu apa dia lagi batuk ya? Apa dia lagi kena flu?
Terus dia langsung bilang kasih aja itu 4.000 meter. Nah, kenapa Bapak Ibu? Saya katakan kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta di sana, daripada kalian bawa persoalan ini kemana, daripada udahlah, kalian diusir pindah ruko lagi, disuruh pergi ya pindah lagi. Tapi jangan lupa mendoakan orang-orang yang melarang kalian beribadah. Percuma saya bilang kalian bawa ke kantor polisi, pasti nggak ada selesainya. Tapi bawa itu kepada Tuhan. Kok bisa? Karena ada janji berkat loh. Diberkatilah, berbahagialah mereka yang membawa damai. Makanya ketika tema disampaikan kepada saya, jadikan aku alat perdamaianmu. Pertanyaannya kenapa? Kalau engkau menjadi alat perdamaian Tuhan, maka engkau berhak akan berkat bahagia. Diberkatilah, berbahagialah mereka yang membawa damai. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini hal yang sederhana di dalam cara berpikir orang Kristen, tetapi ini kenyataan-kenyataan yang saya temukan. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 30 tahun yang lalu, saya memimpin sebuah gereja di Yogyakarta. Ketika saya datang, itu selalu diludahi oleh orang. Satu kali saya mau pindah ke Jakarta, saya pamit sama dia. Saya bilang, Pak, Bapak nggak usah perlu ludahin saya tiap minggu. Loh kenapa? Karena aku mau pindah ke Jakarta. Aku minta Bapak jangan ludahin pendeta yang lain loh. Kenapa bisa begitu Pak Desi? Karena aku sabaran. Saya khawatir Pak, pengganti saya tuh nggak sabar. Orang NTT saya. Dia berdiri dan dia peluk saya. Mas, kamu adalah saudara saya. Coba kalau saya ribut-ribut dengan dia, tersinggung, ya barangkali tambah rusak itu gereja. Akhirnya sekarang gereja itu sudah berdiri. Kalau Bapak Ibu datang ke Malioboro, itu daerah ujung sedikit itu ada gereja. Itu yang saya bayar. Jadi saudara sekalian, kenapa kita mesti membawa damai? Karena ada janji dari Tuhan, yaitu apa? Janji berbahagia, janji diberkati, janji disertai oleh Tuhan. Emang apa arti berbahagia? Punya uang banyak. Apa arti berbahagia? Punya sekolah tinggi, gelarnya banyak. Apa arti berbahagia? Tinggal di rumah mewah. Apa arti berbahagia? Bahagia itu adalah ukuran kenikmatan yang kita rasakan. Itu bahagia. Saya punya saudara, lumayan kehidupannya. Dia bilang sama saya, Den, kenapa ya itu abang-abang tinggal di Beden itu kok tenang tidurnya ya? Aku tinggal di sini nggak tenang. Saya bilang, dia lebih berbahagia dari kamu. Kamu dikasih kemewahan, dikasih kenikmatan, dikasih kekayaan, kamu nggak bisa menikmatinya. Tapi lihat orang itu tidak punya apa-apa, tidurnya nyenyak sekali. Jadi bahagia itu jangan dipikirkan lain-lain, saudara. Bahagia itu jangan engkau pikir, oh kalau aku sudah punya uang banyak. Orang itu kalau punya uang 1 rupiah dia bilang sedikit, 2 rupiah dia bilang sedikit. Dia mikir, bagaimana kalau aku dapat uang 1 juta? Pasti bahagia. Begitu dia dapat 1 juta, dia juga bilang sedikit. Naik lagi. Ujung-ujungnya dia gak akan pernah puas. Bahagia itu adalah pemberian Tuhan yang membuat kita merasa bisa menikmati hidup ini. Jadi saudaraku sekalian, bawalah damai kepada sesama. Ada orang bilang, aku gak mau ke gereja itu, aku kesel sama si A, si B, si C. Apa yang akan Anda lakukan? Memang begitu juga sih, aku juga gak suka sama dia. Gak boleh. Kalau ada orang bilang, aku gak suka sama dia, aku ini bilang, kenapa? Aku gak suka, ya kenapa? Oke, ayo kita pergi sama-sama, kita bicara. Itu namanya membawa damai. Tidak dikompor-komporin. Apa tuh kompor-komporin? Dipanas-panasin. Makanya kalau kumpul, ada orang mulai ngomong yang negatif, langsung bilang, janganlah ngomongin orang. Gitu. Ibu-ibu kalau ketemu di pasar, ngomong cukup sekedarnya ya.
Karena ngomong 1 menit masih ngomong nasi, masih ngomong ikan. Ngomong 2 menit ngomongin suami lo. Ngomong 3 menit ngomongin tetangga. Ngomong 4 menit ngomongin pendetanya. Lama-lama ibu jadi tukang fitnah. Ya, gitu. Jadi kalau ketemu sekedar aja, "Ay, apa kabar? Udah ke gereja belum? Udah ini, udah baru jalan lagi pulang." Kenapa saudara sekalian? Ingat, yang pertama apa? Orang yang membawa damai itu, orang yang dijadikan Tuhan akan berbahagia. Hal yang kedua, kenapa kita mesti membawa damai? Kenapa kita mesti jadi pendamai bagi semua orang? Ada 2 orang bertikai, kita nggak boleh memihak salah satu. Ada 2 orang bertikai, kita justru harus membawa dua-duanya untuk kepada satu perdamaian. Kok bisa begitu? Alkitab mengatakan, bukan cuma orang yang membawa damai bahagia, tapi orang yang membawa damai itu adalah apa? Orang yang disebut anak-anak Allah. Terjemahan lain, orang itu dipanggil sebagai anak Allah, bukan sekedar disebutkan. Dipanggil loh. Artinya apa kalau dipanggil? Kamu namanya siapa? Ya, siapa namamu? Siapa? Selfie. Kalau saya panggil Selfie, ada nggak selfie yang di sini? Hanya dia. Artinya apa? Nama itu spesial. Nama itu khusus untuk dia. Jadi orang yang membawa damai itu orang dipanggil sebagai anak Allah loh. Di dalam kitab Yohanes, anak Allah itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, percaya dalam namanya, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi mereka yang membawa damai, mereka dipanggil sebagai anak Allah. Pernah nggak kita dengar ada teman jalan kita panggil, si Peter? Pernah nggak? Kok bisa begitu? Karena ada identitas. Makanya ada Peter. Betul nggak? Kita panggil si Peter. Apa identitasmu? Layak nggak engkau dipanggil sebagai anak Allah? Kalau layak, salah satu cara supaya engkau dipanggil sebagai anak Allah, engkau harus bisa membawa damai. Coba lihat kiri kanan. Siapa di antara Bapak Ibu, adik-adik yang sekiranya tidak ngomong beberapa hari ini? Coba lihat temannya. Kok temanku tidak ngomong ya dengan teman yang lain? Ada nggak yang nggak ngomong? Berani nggak kamu katakan sama dia, sudahlah, jangan lagi ribut, jangan lagi bertikai. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Tuhan loh. Kita anak-anak Allah loh. Saya punya anak, ada 2. Minimum marga saya melekat ke dia, betul nggak? Nggak mungkin marga tetangga saya. Kata orang, anak lelaki kamu kok jalannya kayak kamu ya? Ya iyalah anak saya. Kalau jalan ke tetangga bahaya itu. Kok anak cewek kamu kok mukanya kayak kamu? Lah iyalah anak saya. Apa artinya? Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dia membawa apa? Membawa identitas Bapaknya di surga. Makanya kenapa ada orang Kristen tidak layak disebut anak Tuhan? Tukang fitnah, tukang marah, tukang dendam. Dulu saya itu tidak berani ucapkan doa Bapa kami, khususnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya nggak berani ngomong. Kenapa? Karena saya nggak suka mengampuni orang. Saya takut. Jadi saya nggak mau. Sampai satu persoalan yang paling berat saya harus hadapi, baru saya bisa mengerti memang tidak mudah mengampuni orang.
Kadang-kadang kita gampang ya, udahlah ampuni dia, udahlah maafkan dia. Mulut ini gampang bicara, tapi coba itu bagian dari kamu. Susah, tapi apapun kesusahan itu, kalau kau mau disebut anak-anak Allah, engkau harus bisa melakukan. Masih ingat gak perkataan Tuhan Yesus pertama kali waktu ini disalibkan? Apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Perkataan ini memberi kesan kuat bahwa Tuhan tidak dendam kepada orang yang membunuh. Bahkan Tuhan kasihan kepada mereka. Saya dengar katanya GKBJ Sepatan sekarang sudah pindah ya. Dulu saya tahu kan di pusat sana macam-macam ya. Lalu tadi ada seorang ibu, saya tanya, gimana? Oh itu ada yang begini Pak. Lalu ada kalimat, ya sudah mati sih, janganlah. Orang yang mengusir gereja saudara jangan didoakan supaya mati. Kalau dia mati, dia kapan bertobatnya? Jangan ya. Tapi apa? Doakan supaya dia bisa mengenal Tuhan. Beberapa orang yang saya layani itu dulu tukang lempar gereja. Sekarang mereka sangat serius melayani Tuhan. Bahkan kalau perlu rela mati demi Tuhan. Kok bisa? Karena ada orang-orang Kristen yang mendoakan mereka. Ya, jadi teman-teman Sepatan berdoa ya. Berdoa. Sudah Tuhan kasih tempat lagi, ya karena tetap doa itu. Supaya apa? Orang-orang yang melarang itu bisa mengenal Tuhan. Itu baru namanya anak-anak Tuhan. Jadi ada dua hal Bapak Ibu, saya singkat sekali menyampaikan ini supaya Bapak Ibu gampang mengerti. Yaitu bagaimana menjadikan diri ini pembawa damai, sebagaimana tema kita. Jadikan aku pembawa damai. Ada dua alasan. Yang pertama adalah apa? Alasan untuk dirimu sendiri. Orang yang membawa damai itu adalah orang yang berbahagia. Terjemahan lain, orang yang diberkati Tuhan. Jadi coba pikir baik-baik. Kalau hidup ini sangat susah, makan pun susah, jangan-jangan kita nggak membawa damai. Saya suka bicara sama teman. Saya bilang sama teman, kamu dengan saya percaya kepada Tuhan yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama, berdoa kepada Tuhan yang sama. Pertanyaan saya, kenapa kamu susah sekali hidup? Ada seorang teman paling enak telepon sama saya. Kenapa? Pinjam uang. Satu jengkel punya teman seperti itu. Teman itu enak kalau ketemu tuh apa? Halo, apa kabar? Kan begitu ya. Jangan ketemu, dia ada duit nggak? Bagi dong. Asal saya tonjok orang begitu, benar. Hanya saya kesel. Saya bilang, bro, kamu orang Kristen? Iyalah. Kau punya Tuhan yang sama. Doa apa kamu? Doa. Kita berdoa kepada Tuhan yang sama. Minta ke kamu sama Tuhan? Minta. Kita meminta kepada Tuhan yang sama. Pertanyaan saya, kenapa kau minta-minta sama saya terus? Bilang aja katanya kalau nggak mau dikasih. Bukan, aku sayang sama kau. Bukan aku nggak mau kasih, aku khawatir. Kenapa? Jangan-jangan. Coba Bapak Ibu ya, introspeksi diri ya. Jangan-jangan selama ini hidup kita kurang mendapat berkat karena tidak menjadi pembawa damai. Ini yang ngomong Tuhan Yesus loh. Berbahagialah mereka, diberkatilah mereka yang membawa damai. Yang kedua apa? Orang yang membawa damai selain dapat berkat apa? Akan disebut, akan dipanggil anak-anak Allah. Saudara kalau jalan tetangga manggil Allah. Udah jengkel manggil lagi kan? Saya itu pernah ada orang berkata kepada saya, Pak Desi, aku mau nanya satu hal. Kenapa? Kok bisa ya kamu itu menjalani bla 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 dan kamu berhasil? Saya bilang, kamu tahu nggak? Saya percaya sama Tuhan saya. Sejak itu kalau ketemu dia suka bilang,
Jangan heran dia percaya Tuhan. Jangan heran percaya Tuhan begitu. Ada seorang Kristen yang mengalami sakit luar biasa, sangat sakit. Lalu kemudian datanglah orang-orang dan berkata kepada dia, sudah kamu pindah aja, tidak usah percaya kepada Tuhan. Kamu itu gak pernah sembuh. Kalimat Bapak itu membuat saya kaget. Bapak itu mengatakan begini, aku tidak akan menyangkali Tuhanku. Sakit seperti ini kecil, tapi besok mati. Dia bilang kecil, tapi besok dia mati. Apa artinya? Bagi dia penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Dan ketika dia meninggal dunia, saya datang, itu semua orang bersaksi tentang kehidupan Bapak. Akibatnya apa? Kalimat terakhir, memang dia orang Kristen. Memang dia orang yang percaya. Saya khawatir Bapak Ibu yang tiap hari ke gereja, begitu mati orang bilang dasar orang kafir. Ya, kita mesti menjadi pembawa damai karena kita bisa dipanggil sebagai anak-anak. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, terima kasih ya adik-adik, tidak ribut. Ada kalimat yang ingin saya tanyakan. Coba kita renungkan. Semua tunduk kepala, kita coba renungkan. Sudahkah kita membawa damai bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita? Karena kalau kita pembawa damai, ada dua hal yang akan kita terima dari Tuhan. Yang pertama, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan berbahagia. Yang kedua, kita akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita berdoa sama Tuhan. Ya, minta mulai hari ini aku akan menjadi pembawa damai. Supaya berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kesengsaraan, kesukacitaan, apa saja akan menjadi sebuah nilai karena keberkatan dari Tuhan. Sakit yang kita jalani tidak menjadi persoalan karena kita disebut orang yang berbahagia. Sebaliknya, keberhasilan yang kita capai tidak juga persoalkan, tidak menjadi sombong karena kebahagiaan yang kita punya. Jangan sampai orang memanggil kita anak orang yang tidak percaya. Biarkan orang memanggil kita anak-anak Allah, karena Bapa kita yang mengajarkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Kami ingin sekali memperoleh berkat dari Tuhan, kebahagiaan, berkat, karena kami mau membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi masyarakat. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih. Kalau orang-orang menyebut kami, memanggil kami anak Allah, karena kami menjalankan tugas daripada Bapa kami, Tuhan yang sudah menjadi Raja Damai pada hari Natal yang kami rayakan. Kami juga akan membawa damai di lingkungan kami, di keluarga kami, di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati hamba Tuhan di tempat ini. Berkati pengurus di tempat ini. Berkati jemaat. Bahkan berkati semua orang yang hadir hari ini. Supaya mereka menjadi pembawa kedamaian di tengah-tengah suasana Natal. Mereka akan berbahagia karena membawa damai. Mereka akan disebut, dipanggil anak-anak Allah karena mereka membawa damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau janji dan mau jadi pembawa damai bagi semua orang? Amin. Ya, jadi nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh dendam, nggak boleh emosian, apalagi mudah-mudahan dia mati, nggak boleh ya. Mudah-mudahan dia ketabrak mobil, nggak boleh. Tapi kita harus membawa damai, mendamaikan orang yang bertikai, memberikan kedamaian bagi orang yang memusuhi kita. Tuhan